Welcome to my channel. Halo, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang ada pada kelas 11. Nah, materi ini adalah materi senyawa hidrokarbon, yaitu mengenai tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Baik, sudah siap untuk belajar? Mari kita ikuti videonya. Bersama saya, Miss Anita dari SMA Bina Widya Solo. Oke anak-anak semua, senyawa hidrokarbon itu digolongkan menjadi beberapa. Dan menurut jenis ikatannya, hidrokarbon dibedakan menjadi senyawa hidrokarbon alifatik, alisiklik, dan aromatik. Kemudian berdasarkan jumlah ikatan rangkapnya, itu senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi senyawa hidrokarbon jenuh dan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Untuk hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon yang rantainya bersifat terbuka. Sedangkan alisiklik adalah senyawa hidrokarbon yang rantainya tertutup atau membentuk suatu cincin atau biasa disebut dengan siklis. Sedangkan hidrokarbon aromatik dia adalah senyawa yang rantainya tertutup atau siklik, tapi ikatan rangkapnya adalah konjugat atau selang-seling. Contohnya adalah benzena yang nanti akan dibahas di kelas 12. Sedangkan untuk hidrokarbon jenuh itu ada alkana, adalah hidrokarbon yang ikatannya tunggal. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh itu ada dua, yaitu alkena, yaitu hidrokarbon dengan ikatan rangkap dua, dan juga alkuna, yaitu senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3. Baik, sudah paham semuanya kan mengenai jenis-jenis senyawa hidrokarbon? Kita lanjutkan ke scene selanjutnya. Nah, berdasarkan ikatannya, atom C memiliki kedudukan tertentu. Jadi kedudukan atom C terhadap atom C yang lain itu dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah C primer, C sekunder, kemudian C tersier, dan juga C kuartener. C primer merupakan atom karbon dengan jumlah H atau dia mengikat H sebanyak 3 kali. Sedangkan C sekunder dia mengikat H sebanyak 2, C tersier mengikat H 3, dan yang terakhir C kuartener dia tidak mengikat atom H sama sekali. Nah, seperti yang sudah di awal mungkin sudah diterangkan bahwa atom C memiliki sifat khas, dia memiliki elektron valensi sebanyak 4, sehingga nantinya atom karbon itu akan memiliki jumlah tangan itu sebanyak 4. Seperti itu. Kemudian Miss Anita memiliki contoh. Di sini ada satu rangkaian rantai atom karbon yang cukup panjang ya. Di sini ada 20 C dengan rantai yang bercabang-cabang seperti ini. Nah, sekarang kita akan menentukan yang manakah yang merupakan atom C primer, yang manakah atom C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Baik, kita perhatikan ya di video ini. Nah, untuk atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener nanti kita akan menggolongkannya dengan warna yang berbeda. Ya, sudah Miss Anita terangkan tadi bahwa atom C primer itu mengikat 3H, C sekunder mengikat 2H, C tersier mengikat 1H, dan C kuartener dia tidak mengikat H sama sekali. Baiklah. Nah, sekarang di sini ada 20 atom karbon ya. Kita tentukan manakah C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Baik,
mari kita lihat bahwa atom C primer adalah yang berwarna merah. Ya, biasanya atom C primer itu dia kan CH3. Umumnya memang kita bisa mengidentifikasi bahwa C primer biasanya ada di ujung. Pasti selalu ada di ujung dan tidak mungkin kita temukan dia ada berada di tengah. Selanjutnya C sekunder, kita lihat mana yang C sekunder. Ada yang bisa menebak? Mari kita cek. Yang berwarna biru dia adalah atom C sekunder. Ya, jadi untuk atom C sekunder dia mengikat 2H dan umumnya ada di tengah ya untuk C sekunder, untuk senyawa karbon yang berikatan tunggal. Selanjutnya, manakah yang tergolong atom karbon tersier? Ada yang bisa menebak di rumah? Ya, mari kita cek. Atom karbon tersier adalah yang berwarna kuning. Ya, ada 4 di sini ya. Ada 4 atom karbon tersier yang mengikat 1H atau CH. Dan dia keluar akhirnya keluar ada 3 tangan ya. Dan yang terakhir adalah satu-satunya yang masih tertinggal, yaitu nomor 7. Dia adalah atom karbon kuartener. Nah, anak-anak semua, adik-adik semuanya, bagaimana? Sudah paham kan bagaimana cara membedakan mana atom karbon primer, mana atom karbon sekunder, tersier, dan kuartener? Cukup mudah kan? Saya yakin pasti kalian semuanya paham ya. Mari kita lanjutkan ke scene selanjutnya. Baik anak-anak semuanya, bahwa menurut jenis ikatan rangkapnya, jumlah ikatannya, atom karbon dibedakan menjadi alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana alkana itu. Nah, alkana ini dia memiliki rumus ya, rumus tertentu, yaitu CnH2n plus 2. Itu rumus untuk deret homolog alkana. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah tabel rumus alkana yang terdiri dari jumlah atom C1 sampai dengan 10. Baik, untuk nama-namanya, karena dia alkana, maka nama nanti sesuai dengan awalannya. Jika C1 itu adalah met, C2 itu adalah et, C3 prop, C4 but, C5 pent, C6 hex, C7 hept, C8 oct, C9 non, dan C10 dec. Nah, untuk alkana kita tinggal menambahkan akhiran ana. Jadi metana, etana, dan seterusnya sampai dengan dekana. Selanjutnya, dalam penamaan senyawa hidrokarbon nanti terdapat 2 jenis rantai ya. Yang pertama adalah rantai utama, kemudian cabang. Nah, penamaan cabang ini ada aturan tersendiri. Biasanya cabang itu merupakan alkana yang kehilangan 1H ya. Jadi untuk cabang yang merupakan suatu alkana dan kehilangan 1H, maka kita tinggal mengganti akhirannya dengan il, atau biasanya kita singkat dengan alkil. Maka jika CH4 kurangan 1H menjadi CH3 itu namanya metil, kemudian C2H5 itu etil, dan seterusnya sampai ke C yang paling banyak. Oke, kita lanjutkan ke tata nama senyawa alkana. Sebelumnya kita harus mempelajari dulu beberapa cabang atau alkil yang mungkin ini sering keluar di dalam beberapa persoalan atau masalah ya. Nah, di sini ada yang sudah Miss Anita sampaikan tadi, bahwa biasanya itu ada alkana yang kehilangan 1H itu disebut dengan alkil. Jadi di sini bila ada cabang dengan struktur CH3 maka namanya adalah metil. Kemudian apabila ada 2C yang kehilangan 1H cabang seperti ini maka disebut dengan etil. Selanjutnya jumlah C-nya 3,
disebut dengan propil. Nah, propil ini ada dua jenis, yaitu propil yang rantainya lurus dan juga yang bercabang seperti ini. Jika bentuknya seperti ini, maka disebut dengan isopropil. Ya, jadi untuk propil dan isopropil itu merupakan suatu cabang yang jumlah C dan H-nya sama, tapi dia strukturnya berbeda. Selanjutnya C4, rantai atau cabang alkil yang jumlah C-nya 4 itu adalah butil. Nah, untuk cabang dengan jumlah C4 ini ada 4 jenis yang sering dibahas. Yang pertama butil, kemudian yang kedua ini adalah sekunder butil. Lalu ada tersier butil dan yang terakhir ada isobutil. Kemudian untuk cabang-cabang yang lainnya ada pentil, mungkin heksil dan seterusnya. Baik, jika sudah siap untuk belajar bagaimana cara memberikan nama atau tata nama dari senyap hidrokarbon, tentunya siap ya. Oke, kita lanjutkan ke scene selanjutnya. Ya, sekarang kita akan coba untuk memberikan nama ya, nama dari suatu alkana. Di sini Miss Anita memiliki satu buah rantai karbon ya, seperti ini bentuknya, bercabang-cabang seperti ini. Nah, sekarang coba kalian beri nama struktur alkana berikut. Bagaimana cara memberikan namanya? Di sini ada step-step yang harus dilakukan ya. Pertama, yang harus dilakukan adalah menentukan rantai utama atau rantai induk. Nah, di sini rantai utama yang harus kita lihat itu adalah rantai bukan yang lurus, tapi rantai yang ikatannya memang berurutan terus begitu, tidak putus, tapi yang jumlah C-nya paling panjang. Jadi di sini rantai utamanya adalah yang Miss Anita berikan batas warna hijau. Ini adalah rantai utama. Jadi kita tandai bahwa rantai utama adalah rantai yang jumlah C-nya paling banyak dan dia urut ya, tidak putus rangkaiannya. Setelah kita menentukan rantai utama, yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan cabangnya. Nah, di sini ada dua karbon yang dia tidak ada di dalam batas rantai utama. Berarti karbon ini merupakan cabang atau tadi alkil ya, seperti itu. Nah, di sini karena jumlah C-nya 1 dan CH3 ya, ini strukturnya, maka kedua cabang ini adalah metil. Oke, jika kita sudah menentukan rantai utama dan menentukan cabangnya, yang selanjutnya kita lakukan adalah menentukan penomoran ya. Di sini perlu digarisbawahi bahwa penomoran itu harus dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jadi yang paling dekat dengan cabang adalah yang sebelah kiri atas. Sehingga kita memberikan nomor mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi ada 7 C di rantai utama, sehingga nanti rantai utamanya adalah rantai heptana, seperti itu. Kemudian setelah kita sudah menentukan penomorannya, kita tinggal memberikan namanya. Untuk nama secara umum urutannya adalah nomor cabang dulu, diikuti nama cabang, lalu nama rantai induk atau rantai utama. Nah, di sini yang berwarna merah itu adalah nomor untuk cabang atau alkil, sehingga nanti nama dari senyawa ini adalah 2,5 dimetil heptana. Oke, sekarang sudah paham ya tentang tata nama alkana. Baik, jika sudah, kita lanjutkan ke alkena. Untuk alkena, rumus
deret homolognya adalah CnH2n. Jadi ada beberapa yang rantai yang lurus. Jadi untuk jumlah C1 itu tidak ada ya. Jadi CH2 itu tidak ada, sehingga untuk alkena dimulai dengan C2. Ya, C2H4 dan akhirannya nanti adalah ena. Sama untuk awalannya adalah met, et, prop, tapi untuk akhiran kita ganti ana menjadi ena. Jadi etena, propena, dan seterusnya. Selanjutnya kita coba untuk memberikan nama ya, nama alkena ini hampir sama dengan bagaimana cara memberi nama pada alkana, hanya ada perbedaan, sedikit perbedaan. Nah, apa itu perbedaannya? Kita coba memberikan nama untuk senyawa ini yang sudah Miss Anita siapkan. Nah, di sini ada satu rantai dengan satu buah ikatan rangkap 2 ya di sini. Ya, jika sudah, pertama yang harus dilakukan sama ya, kita tentukan dulu rantai utama atau rantai induknya. Tapi di sini berbeda. Jika alkana, kita menentukan rantai utama itu hanya melihat rantai yang paling panjang atau yang jumlah C-nya paling banyak. Tapi untuk alkena, kita harus melihat ikatan rangkapnya itu ada di mana. Jadi kita menentukan rantai utama itu adalah yang mengandung ikatan rangkap dan paling panjang. Jadi kita harus prioritaskan bahwa rantai utama harus mengandung ikatan rangkap. Begitu. Sudah paham ya? Nah, jadi seperti ini. Kebetulan lurus ya. Selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan cabangnya ya. Jadi yang tidak masuk ke rantai utama dia akan menjadi cabang. Di sini adalah CH3, jadi namanya metil. Jika sudah, selanjutnya dilakukan adalah memberikan penomoran ya. Penomoran ini perlu digarisbawahi bahwa untuk alkena, penomoran itu dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi kita prioritaskan yang terdekat dengan ikatan rangkap. Begitu. Jadi penomoran kita mulai dari kiri. Ya, seperti ini. Sampai ujung akhir. Jadi ada 6 karbon sehingga namanya rantai utamanya adalah heksena. Jika sudah, tinggal kita beri nama. Untuk urutan sama. Ya, ini rantai cabangnya saya berikan warna merah untuk menitik bahwa itu adalah nomor untuk cabang. Urutannya sama, yaitu nomor cabang dulu, nama cabang, kemudian nama rantai induk utama. Tapi untuk nama rantai induk utama nanti harus diberi nomor jika memang rantainya itu letaknya jika berbeda letaknya itu akan berbeda struktur. Jadi kita harus berikan nomor berbeda dengan alkana. Jadi namanya adalah 5-metil. Nah, di sini ada ikatan rangkap di nomor 2. Jadi nanti sebelum rantai utama heksena kita berikan nomor dulu, nomor letak ikatan rangkap 2-nya di nomor 2. Jadi namanya adalah 5-metil 2-heksena. Mudah kan untuk memberikan nama alkena? Jadi untuk tata nama alkana dan alkena ini memang ada perbedaan ya. Jadi memang harus dicermati dan harus lebih banyak latihan soal begitu. Nah, jika sudah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang alkuna. Alkuna ini rumus deret homolognya adalah CnH2n-2. Nah, seperti ini, sama, tidak ada C nomor 1 ya, jadi langsung ke C2 yaitu C2H2 dan seterusnya. Dan akhiran ana tadi diganti dengan una, jadi etuna, propuna, dekuna, dan seterusnya. Bagaimana tata namanya? Untuk tata nama alkuna hampir sama, malah mirip sekali dengan tata nama untuk alkena, hanya saja akhirannya rantai utama diberikan una, jadi tidak ena tapi una. Sama, Miss Anita berikan contoh. Di sini ada satu buah hidrokarbon, rantai hidrokarbon dengan satu ikatan rangkap 3, jadi alkuna. Pertama sama, kita tentukan rantai utama yang mengandung ikatan rangkap.
mengandung ikatan rangkap dan C-nya paling banyak. Nah, di sini Miss Anita sudah beri batasan berwarna ungu. Selanjutnya, setelah menentukan rantai utama, kita tentukan cabangnya. Di sini ada 2 ya, yaitu 2 buah metil. Selanjutnya, jika sudah, kita berikan penomoran ya. Penomoran sama dimulai dengan yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi kita memberikan nomor dari sebelah kiri karena di sebelah kanan karena ikatan rangkap paling dekat dengan yang C sebelah kanan. Nah, seperti ini kita beri nomor pada rantai utamanya. Jika sudah, kita tinggal memberikan nama ya. Karena rantai utamanya terdiri dari 5 karbon, maka nanti namanya adalah pentona. Oke, jadi namanya adalah 3,4 dimetil 1 pentona, begitu. Untuk urutan penulisan sama, nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai utama. Diberikan nomor juga untuk tempat nomor dari ikatan rangkap 3-nya, seperti itu. Nah, baiklah anak-anak, demikian tadi sedikit materi mungkin mengenai atom karbon, mengenai tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sekarang coba latihan soal. Di sini ada beberapa soal mengenai atom karbon dan juga tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Ini soal nomor 1. Menentukan kedudukan atom C, primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kemudian memberikan nama untuk senyawa alkana ya, seperti ini. Lalu menggambarkan rumus struktur. Nah, jadi ada namanya. Kalau tadi kita ada struktur kita berikan nama, sekarang dibalik. Ada nama, kita diminta untuk menggambarkan struktur. Selanjutnya adalah memberikan nama senyawa untuk alkena dan alkuna, nomor 4. Dan yang terakhir, nomor 5 adalah menggambarkan rumus struktur untuk senyawa alkena dan alkuna. Baik, anak-anak yang hebat, adik-adik yang hebat semuanya, demikian tadi materi dan penjelasan Miss Anita tentang senyawa karbon, tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Semoga apa yang Miss Anita sampaikan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengikuti video-video yang Miss Anita unggah di channel Miss Anita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye.